sendiri. Jenis kegiatan dari best practice saya ini merupakan kegiatan yang dilaporkan dalam laporan best practice adalah kegiatan segitiga restitusi guna menanamkan disiplin positif siswa sebagai bagian dari budaya positif di kelas 4A STM 5 Batin Solapan. Adapun yang menjadi manfaat kegiatan dari best practice ini yang pertama, menanamkan dan membimbing murid berdisiplin positif sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian manfaat yang kedua, menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis bagaimana penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan dari best practice ini yaitu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Sasaran kegiatannya yaitu kelas 4A STM 5 Batin Solapan yang berjumlah 24 orang secara khusus dan seluruh siswa STM 5 Batin Solapan secara umum. Adapun yang menjadi metode ataupun cara melaksanakan kegiatan segitiga restitusi ini, ya penerapan segitiga restitusi dalam upaya menanamkan disiplin ini terdiri dari 3 langkah atau 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas anak dengan teori kontrol yang terkandung di dalamnya. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua dari segitiga restitusi ini yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dengan teori kontrol yang ada, semua perilaku itu pasti memiliki alasan ketika dilakukan. Lalu langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Dengan teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal ataupun motivasi yang benar-benar tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Ini merupakan gambar dari gambar dari segitiga restitusinya, di mana langkah yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah dari apa yang sudah dilakukan anak, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, langkah yang pertama untuk penjelasannya, menstabilkan identitas. Pada tahap dasar ini dari kegiatan segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan itu menjadi orang yang sukses, atau mengubah identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Adapun beberapa pernyataan atau statement yang bisa kita sampaikan ke anak ketika kita menstabilkan identitasnya. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi bahasa-bahasa seperti ini merupakan bagian dari menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menyampaikan kalimat ini, maka anak tidak merasa dihukum, tidak merasa dihakimi. Lalu langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, pada kegiatan validasi tindakan yang salah ini, ya tujuannya itu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi menurut ahli Gleiser itu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Jadi dari kelima itu ditanyakan ke anak, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan kesalahan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan anak ini, maka kita akan bisa menemukan cara apa yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, adapun kalimat yang bisa kita sampaikan untuk validasi tindakan yang salah ini, padahal kamu bisa loh nak melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi syukurnya kamu tidak melakukan hal itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di dalam langkah yang ketiga ini, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal. Jadi ketika motivasi itu benar-benar tumbuh dari dalam diri kita, maka anak tersebut akan bertanggung jawab atau belajar disiplin untuk lebih bertanggung jawab. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 telah dilalui dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kalimat yang bisa kita sampaikan untuk tindakan atau langkah yang ketiga ini, apa yang kita percayai, nak? Sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Dari perbuatan yang kamu lakukan ini, nak, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar?
Nah, ketika anak menanyakan, guru menanyakan seperti itu, maka siswa akan menjawab, saya melanggar keyakinan kelas yang ini, Bu. Lalu kalimat berikutnya, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati, Nak? Lalu apa langkah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat? Jadi di dalam segitiga restitusi ini, kesimpulannya, solusi itu tidak berasal dari guru, tapi solusi itu berasal dari anak itu sendiri. Jadi anak belajar bertanggung jawab. Kemudian hasil kegiatannya, yang pertama, siswa menjadi lebih terarah dalam berperilaku karena tuntunan guru melalui segitiga restitusi. Lalu hasil yang kedua, membuat siswa lebih dihargai dan membantu siswa lebih bertanggung jawab ketika membuat suatu kesalahan di lingkungan sekolah. Nah, hasil yang ketiga, membangun motivasi internal siswa sehingga disiplin positif itu dapat semakin ditingkatkan di lingkungan sekolah. Nah, yang menjadi rekomendasi dari kegiatan best practice ini bahwa seorang guru itu untuk saat ini tidak disarankan melakukan hukuman atau memberikan hukuman kepada siswa ketika melakukan kesalahan, tetapi berikanlah sebuah tindakan ataupun pendekatan restitusi supaya anak itu berpindah dari identitas gagal karena membuat kesalahan menjadi identitas sukses, sehingga motivasi internal itu benar-benar muncul dari dalam diri siswa tersebut. Ini merupakan beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan ya terkait kegiatan pendekatan restitusi ini. Jadi di sini kasus yang pertama, anak tersebut membawa HP, sebenarnya disarankan membawa HP asal tujuannya itu benar. Ternyata anak ini membawa HP-nya itu di luar konteks. Jadi saya memanggilnya dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi ini. Ada 2 anak, lalu aksi nyata yang berikutnya, saya juga sudah menyebarkan sosialisasi ataupun budaya positif ini kepada rekan-rekan sejawat agar guru-guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah saya ini bisa menerapkan segitiga restitusi ini kepada siswa yang mereka hadapi ketika melakukan kesalahan di lingkungan sekolah. Sekian pemaparan dari saya, kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat siang. Baik, saya dulu. Boleh? Baik. Baik, selamat Pak Leo sudah sampai ke seleksi presentasi kan. Pak Leo, tadi yang Pak Leo sampaikan tentang teori segitiga restitusi. Izin mungkin bertanya, dari mana sumber ini Pak Leo dapatkan? Sumber untuk segitiga restitusi ini Pak saya dapatkan ketika saya mendalami modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak Pak. Jadi seperti gambar yang ada di PPT tadi itu memang murni memang diambil dari teori ya. Iya Pak. Izinkan mungkin di setiap yang kalau kita ambil teori sumbernya harus dijelaskan walaupun di PPT. Baik, segitiga restitusi ini seperti kami menyimak yang telah Bapak sampaikan. Ini berarti dilakukan di luar jam belajar, jam proses pembelajaran kan. Iya. Artinya kalau kita di kelas, seorang guru kelas ini kan bertugas sekaligus sebagai guru BP ya. Iya. Berapa orang di kelas Bapak lakukan segitiga restitusi ini? Sejauh ini masih 2 orang Pak. Kelas yang Bapak ajarkan? Iya. Apa mungkin ciri-ciri Pak? Ciri-ciri yang bisa Bapak lihat dari sikap dan perilaku mereka? Sebenarnya untuk kesalahan yang anak buat ini Pak, saya mendapatkan laporan dari teman sejawatnya mereka. Jadi tidak langsung serta-merta saya melihat secara langsung. Nah, ketika teman itu melaporkan ke saya sebagai wali kelas, tentu saya ingin memvalidasi pernyataan dari temannya. Ternyata setelah saya panggil anaknya, tentu ini ya Pak ya, face to face. Jadi saya memastikan benar tidak apa yang disampaikan teman, ternyata benar. Setelah saya tahu itu benar adanya, lalu saya lakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini dengan yang pertama itu menstabilkan identitasnya dulu dan seterusnya. Baik, apakah mungkin tidak khawatir Bapak ada dampak negatif bagi siswa? Tentu ketika Bapak sudah melakukan atau pemanggilan 2 peserta ini secara didik, tentu Bapak kan di kelas menyampaikan, baik anak semuanya 2 orang tadi kemarin sudah Bapak laksanakan segitiga restitusi. Kalau seandainya besok kalian ada yang seperti itu, nanti akan Bapak lakukan seperti ini juga. Pernah sampaikan seperti itu? Oh, kalau untuk kegiatan segitiga restitusi ini Pak, sebenarnya diadakannya itu privat Pak.
tidak di depan siswa yang lain. Jadi diusahakan dalam kegiatan ini Pak, suasananya itu memang kondusif, nyaman dan jauh dari keramaian Pak. Jadi supaya siswa kalau menilai tak tahu. tidak tahu Pak. Karena banyak Pak kami lihat kesan ketika kami visitasi ke sekolah-sekolah, bully itu justru banyak muncul dari pendidik, bukan dari peserta didik. Baik, yang terakhir, untuk pelaksanaan katakanlah pembinaan menggunakan segitiga restitusi ini, apa Pak ada punya jadwal tersendiri? Kalau jadwal tersendiri tidak Pak, tergantung kasus yang muncul pada saat itu Pak. Tapi di kelas yang Bapak Iya. ajarkannya. Iya, Pak. Baik, terima kasih itu saja Pak Musa. Ya, selanjutnya sedikit Pak Leo. Coba lihat judul tadi Pak Leo. Nah, istilah segitiga restitusi tentu ada definisi operasionalnya nggak? Kira-kira yang sepengetahuan Pak Leo nih, apa definisi operasional segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi ini izin menjawab ya Pak. Ya. Nah, jadi restitusi itu sendiri artinya adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia buat Pak. Jadi restitusi ini mengajarkan anak untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Jadi dia berupa pendekatan Pak. Pendekatan. Iya. Kemudian kita kaitkan dengan disiplin. Saya jadi terpikir sebenarnya ini bukan disiplin gitu. Kalau yang Bapak jelaskan tadi itu sebenarnya lebih luas dia. Jadi dia ke arah, kalau saya lah mengubah penerapan segitiga restitusi dalam upaya membangun karakter siswa. Membangun karakter, dia lebih luas, bukan hanya disiplin, kejujuran misalnya, bertanggung jawab, di situ masuk juga kan. Apalagi misalnya pelanggaran masalah gawai tadi, gawai itu mungkin membawa gawai untuk pembelajaran tidak menjadi masalah kan. Membawa gawai menggunakan dalam pembelajaran itu kan karakter. Sekarang membawa gawai melanggar ketentuan sekolah juga karakter negatif ya. Bagaimana membangun karakter positif melalui itu gitu. Anak tadi itu sebenarnya menggunakannya secara negatif, apa yang digunakan? Yang secara negatif itu Pak, anak itu bermain game pada saat belajar. Game, Ya. game. Main game saat belajar ketika Bapak. Iya, Bapak atau guru lain? ketika saya Pak. Jadi setelah Pak Leo panggil di suatu ruangan, dua-duanya kasusnya bermain game. Oh beda Pak. Beda. Yang satu lagi? Kalau yang satunya lagi dia itu Pak karena pada saat ujian diganggu oleh temannya, jadi dia tidak senang Pak. Akhirnya dia mengejek temannya, pada akhirnya terjadilah semacam perselisihan adu. Melalui gawai itu? Oh enggak Pak, kalau ini mereka adu omongan sih Pak kalau anak yang satu. Oh gitu. Nah setelah Pak Leo panggil itu udah berapa lama tuh? Kurang lebih itu Pak kalau kasus yang pertama itu di bulan September. September. Nah sekarang Pak Leo terapkanlah segitiga restitusi. Nampak tidak hasilnya? Kalau yang saya lihat Pak kelihatan perubahannya karena saya menanyakan keyakinan Pak. Di kelas kami itu sudah ada keyakinan kelas bahwa anak itu sebenarnya Pak kalau di aturan sekolah itu tidak disarankan membawa handphone. Ya. Jadi pada saat itu memang Pak saya tidak menyarankan anak membawa handphone. Nah tapi anak itu membawa dan yang dibukanya itu main game. Jadi saya tanyakan keyakinan apa yang sudah dilakukan ketika Bapak kami di sini. Saya sudah melanggar keyakinan kelas bahwa tidak boleh membawa perhiasan dan alat komunikasi Pak. Ya. Jadi Sebenarnya ketika itu Pak Leo bisa masukkan, terima kasih karena kamu sudah jujur. iya. Iya kan? Bapak waktu mengajar SMA juga pernah kasus seperti itu.
kasusnya beli rokok SMA. Samping pagar SMA itu ada kedai yang jualan rokok macam-macam. Dia tak mau mengakui, panggil satpam, dikeras-kerasin, tak mau mengakui. Waktu itu pas saya turun dari lantai 2, udah selesai mengajar, dipanggil satpam, Pak Musa, ini ada siswa terbukti membeli rokok tapi tidak mau mengakui. Saya spontan waktu itu, saya pegang tangannya, saya masukkan satu ruangan gitu kan. Memang tak bisa dikerasin. Dia ada tipe anak yang berbeda kan. Akhirnya saya pegang dadanya ini. Di sini masih ada tidak kejujuran? Kamu agama Islam kan? Iya Pak. Kamu beli rokok tadi? Iya Pak. Kan hanya pendekatan. Mungkin itu masuk dalam itu ya. Contoh itu. Jadi kalau itulah saran saya ke arah karakter sebenarnya, penguatan pendidikan karakter yang bisa Bapak kembangkan. Oke, terima kasih Pak Leo. Tutup. Baik, saya akhiri presentasi saya pada kesempatan siang hari ini. Semoga pemaparan saya mengenai best practice penerapan segitiga restitusi dalam upaya menanamkan disiplin positif siswa sebagai bagian dari budaya positif ini dapat dikembangkan untuk penumbuhan karakter siswa ke arah yang lebih baik. Itu harapan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak tim penilai yang sudah memberikan saran dan masukannya. Sekian pemaparan dari saya. Selamat